Kali ini gue kedatangan opsi mouse gaming lagi dari brand Rexus dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Tapi, apakah performanya bakal membuat dia tetap worth it untuk dipertimbangkan? Menurut gue ini adalah mouse gaming budget yang menarik dan wajib buat kalian simak. So, kita putar dulu bumpernya. I got this weight on my shoulders, slowing me down. I don't know how it came about. And while the world is spinning faster every night, I feel I'm stuck in reverse somehow. But it ain't no one's fault that I am stuck here. No one to blame this on, feeling so hopeless. I keep on pouring salt on my wounds when I shouldn't stay. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin, dan buat yang belum tahu, ini adalah channel yang biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue mencoba sebuah produk mouse gaming dari brand Rexus lagi, tapi di sini agak berbeda karena memiliki price point yang cukup jauh lebih rendah dibandingkan mouse yang sebelumnya udah gue coba. Jadi kalau mouse yang sebelumnya gue coba memiliki harga berkisar di atas Rp700.000, mouse yang satu ini adalah Rexus Arsa yang dibanderol dengan harga Rp319.000 aja. Ini harga yang sangat menarik karena mouse gaming di kelasnya biasanya dibanderol di atas Rp350.000. So, kalian perlu simak apa sih bagusnya dari mouse yang satu ini. Untuk yang kita dapatkan di paketnya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi menurut gue paling nggak cukup useful, dimana kita dapat selain mouse-nya, kita dapat pouch buat bawa-bawa mouse-nya, kartu garansi, dan ekstra mouse fit buat spare kalau nanti mouse fit bawaan kalian udah tipis. Walaupun menurut gue itu agak lama sih, karena di sini ternyata mouse fit bawaannya juga udah cukup tebel dan licin karena dia udah PTFE, sehingga gue rasa bakal awet dan terus memberikan performa gliding yang cukup baik. Dan for your info, masih jarang banget mouse gaming di kelasnya yang sudah menggunakan mouse fit PTFE. Oke, sebelum masuk ke performa, seperti biasa gue mau bahas dari segi estetiknya dulu, yang menurut gue pribadi adalah pertimbangan yang cukup berpengaruh buat kalian-kalian yang mungkin baru pengen coba-coba punya mouse gaming. Mengingat ini adalah mouse gaming entry level yang biasanya menjadi pilihan buat kalian, terutama saat budgetnya belum tinggi-tinggi amat. Untuk penampilannya, jujur aja mouse ini melewati ekspektasi gue pada mouse gaming seharga 300 ribuan. Bukan yang cakep banget, tapi untuk harganya menurut gue penampilan mouse ini lebih dari cukup. Penampilannya terbilang kalem dan terasa elegan dengan warna hitam doff serta bentuk yang cukup simple. Di sisi belakangnya ada logo Rexus yang menyala sesuai dengan pengaturan RGB kita, dan di sampingnya ada aksen pattern hiasan RGB. Tapi penerapan aksen RGB pada mouse ini terbilang cukup unik dan membuatnya cukup stand out dibandingkan mouse gaming lain di kelasnya. Jadi kalian bisa lihat aksen RGB yang berada pada sisi kiri dan kanannya itu memiliki ukuran yang cukup besar. Dan yang paling mencolok menurut gua di sini dia kayak dilapisi dengan bahan transparan seperti kaca atau mika, dan itu berhasil membuatnya terlihat sangat elegan. Kebanyakan mouse gaming di harga sekelasnya itu menggunakan RGB yang berbentuk garis dan biasanya menyatu dengan body mouse-nya. Nah, di sini dengan lapisan transparan tersebut memberikan kesan yang terlihat lebih mewah dibandingkan para pesaingnya. Belum lagi bagian RGB tersebut memiliki pattern dengan dua pilihan tergantung selera kalian. Jadi kalian bisa pilih varian mouse yang memiliki aksen RGB berbentuk pattern polygon atau pattern batik. Menurut gue sih dua-duanya terlihat cukup bagus, dan menurut gue mouse ini cocok buat kalian yang mau buat setup PC dengan estetik gaming dan nggak mau kelihatan murahan. Ditambah RGB-nya ini juga cukup terang karena dia memanfaatkan LED FPC. Beralih ke pemakaian, ada beberapa pembahasan yang gue rasa cukup penting juga buat kalian pertimbangkan. Mouse ini memiliki rasa klik yang baik dan konsisten karena dia sudah menggunakan Omron switch yang juga diklaim memiliki lifespan hingga 20 juta klik. Scroll wheel-nya juga cukup tactile, punya hambatan yang menurut gue cukup pas, nggak berasa dull dan nggak terlalu keset juga, terasa proper buat dipakai sehingga nggak mengganggu gameplay kalian.
Untuk layout tombol, gue agak kesulitan dengan tombol yang ditempatkan di sisi jempol. Tombolnya ini menurut gue terlalu tipis dengan posisi yang terlalu berdekatan. Seringkali ketika gue mau tekan tombol yang depannya, gue malah menekan keduanya secara bersamaan, atau bahkan gue malah neken yang belakang doang. Karena emang posisinya ini agak terlalu maju ke depan buat penggunaan gue. Gue agak kagok ketika pertama kali pakai mouse ini, apalagi sebelumnya gue pakai Daxa Air yang memang tombol jempolnya ini jauh lebih besar dan menurut gue lebih nyaman. Tapi mungkin cuma perlu pembiasaan aja. Untuk grip, mouse ini punya bentuk simetris layaknya mouse ambidextrous. Grip yang gua rasa paling cocok di sini adalah claw grip dan juga fingertip. Gue sempet coba palm grip di sini, tapi ergonominya terasa kayak kurang pas aja gitu. Dimana gua merasa mouse-nya ini kayak terlalu rendah buat jenis palm grip gua. Mungkin itu referensi pribadi aja sih. Kalau kalian punya telapak tangan yang lebih kecil, mungkin oke-oke aja buat palm grip. Cuman gua pribadi di mouse ini selalu pakai claw grip. Buat kabel sendiri, Rexus Arsa ini juga sudah menggunakan jenis kabel paracord yang meminimalisir hambatan juga saat pemakaian karena kabelnya ini cukup ringan. Belum lagi mouse-nya ini juga ringan banget, cuma berada di angka 85 gram aja. Mengingat ini bukan mouse bolong-bolong atau honeycomb, itu adalah bobot yang terbilang sangat ringan. Lalu material transparan yang membuat RGB-nya terlihat mewah juga cukup berpengaruh di sini. Tapi sayangnya pengaruhnya kurang baik karena surface tersebut jadi terasa agak licin, apalagi kalau kalian mulai berkeringat. Mungkin nggak akan mempengaruhi performa kalau kalian pakai claw grip karena posisi tangan kalian seperti mencengkram mouse-nya. Tapi yang gua rasain tetap kalau tangan kalian agak berkeringat bakal terasa agak licin dan kadang agak mengganggu. Cuman kalau gua it's okay lah, mengingat estetiknya jadi cakep banget. Nggak lupa juga sebuah mouse gaming pasti dilengkapi dengan software pendukung di mana kalian bisa mengatur penampilan RGB-nya, step DPI yang kalian inginkan, bahkan hingga pengaturan makro yang bisa membantu permainan kalian. Tampilan softwarenya juga simple, semua pengaturan ditampilkan dengan straight to the point, jadi terasa lebih fungsional. Dan perlu diingat kalau dia mendukung 5 profil pengaturan berbeda yang disimpan secara langsung di onboard memory mouse-nya. Jadi kalau kalian pindah-pindah device, settingan kalian tetap akan ke bawah. Oke, sekarang kita berbicara soal performanya. Mouse ini dibekali dengan sensor PixArt PMW3327 yang diklaim dapat memberikan akurasi yang sangat baik. Sejujurnya experience gue memang cukup baik di mouse ini, tapi gue merasakan ada penurunan akurasi dibandingkan dengan Daxa Air gue yang menggunakan sensor PMW3389. Ya nggak heran juga sih karena sensor si Daxa Air memang berada di jajaran high-end. Cuman tadinya gue nggak expect bakal ada perbedaan yang cukup terasa. Tapi buat harganya sih menurut gue udah sangat cukup karena performanya masih terbilang cukup baik dan lift off distance yang diberikan juga masih rendah, jadi nggak bakal terasa mengganggu juga. Cuman yang perlu gue tekenin di sini elemen fisik yang membawa bobot cuma 85 gram, kabel paracord dan MOSFET PTFE itu membuat mouse ini enak banget buat bergerak. Terasa sangat fleksibel ketika gue gerakan dan minim hambatan sehingga membuatnya nyaman buat dipakai bermain game. Dan perpaduan elemen tersebut masih sangat jarang ditemukan di mouse seharga 300 ribuan, jadi itu perlu dipertimbangkan. Masalah akurasi gua rasa buat casual gamer kayak gua udah lebih dari cukup, dan setelah sedikit adaptasi secara ergonomi, gua pun bisa menikmati game FPS dengan sangat baik. So, bagaimana kesimpulan gua soal mouse Rexus Arsa ini? Well, menurut gua di harga yang sangat menarik yaitu 319.000, mouse ini banyak memberikan fitur yang komplit serta performa yang sangat baik di kelasnya. Tetap gua nggak akan switch dari Daxa Air gua karena udah cocok banget dan 2 kali gua menang BR Solo Warzone dengan mouse tersebut karena memang secara ergonomi lebih cocok dan performa lebih tinggi. Tapi kalau budget kalian terbatas di sekitar 300.000 untuk sebuah mouse gaming, menurut gua Rexus Arsa ini punya value price to performance yang sangat baik. Belum lagi kalau kita ngomongin estetiknya yang juga menurut gua lebih baik dari jajaran mouse yang ada di kelasnya. So, gua bisa merekomendasikan mouse ini ke kalian. Tapi balik lagi, semua keputusan ada di tangan kalian. Gua udah review sebisa gua dan kalianlah yang akan menentukan mouse ini cocok atau enggak buat kalian. Karena gua pribadi tidak bisa menjudge personal opinion dari orang lain. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik atau lagi cari referensi mouse gaming, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.
Action. Dengan Daxa R gua yang menggunakan sensor PMW 3389. Ya nggak heran sih, nggak heran juga sih gitu Ska. Action. Masalah akurasi gua rasa buat casual gamer kayak gua, lu sih Ska. Lu anjing. Bener. Ada orangnya kayak. Dia gue yakin sebel banget malu sih anjing.